personally, I think the market is in sports, in the esports gaming kind of realm. I mean, who wants to bank in the metaverse? Nobody. Hai mood boosters atau yang baru datang ke video aku, ke channel aku. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang metaverse banking. Menurut kalian sebutannya tuh metanomics atau metafi? Ya, manapun yang kalian pilih, intinya kalian akan membahas ini bersama aku, Feby Metasari, tapi aku bukan metaverse ya. Canda, maaf kalau garing. Oke, aku disclaimer dulu. Intinya video ini tuh informational purpose aja buat memberikan informasi, edukasi, dan bukan saran finansial ya. Selalu do your own research, oke? Do your own research. Terus ini juga nggak ada kaitannya ke tempat kerja aku ya. Buat kalian yang udah mungkin tahu kalau aku juga kerja di bank, ini nggak ada hubungannya. Ini video yang aku pengen bikin aja secara pribadi. Oke, tapi kalau misalnya ada atasan aku nih yang nonton dan tertarik juga nih bikin metaverse bank di bank tempat kita bekerja, boleh banget rekrut aku untuk proyeknya ya. Siapa tahu aku juga bisa dapat promosi ya enggak? Canda. Oke, kita akan ngupas dulu tentang evolusi perbankan sebelum kita nyemplung ke dalam metaverse banking ya, biar kita tahu sebenarnya perbankan tuh sudah inovasi sejauh apa sih dari pertama kali bermulai dengan traditional banking. Oke, jadi awalnya kan dia mulai dari traditional banking ya. Di traditional banking itu sangat erat dengan yang namanya physical space. Jadi semuanya tuh harus ketemu ya, face to face. Kita harus pergi ke cabang suatu bank atau ke kantornya gitu loh. Terus semuanya itu kayak tergantung banget dengan kertas, semuanya tuh harus dicetak, dokumennya ya serba dicetak ya, bukti transaksi harus dicetak pakai kertas ya, misalnya di ATM. Terus dulu mah belum ada yang namanya mobile banking, jadi kalau mau transfer harus cari ATM dulu. Dan ya kurangnya customization, kurangnya personalisasi terhadap nasabah juga ya, sekedar bank ada kartunya, ada buku tabungan gitu ya, bisa transaksi, bisa transfer gitu. Jadi orang bisa nyimpen uangnya, saldonya di bank, di suatu kartu yang bisa mereka pakai. Nah, terus kita sudah masuk yang namanya digital banking. Digital banking sekarang sudah sangat luas ya, dengan sudah banyaknya mobile banking, walaupun ya akhir-akhir ini sempat trending ya di Twitter, kayak waktu itu Livin by Mandiri, terus M-Banking ya, dari BCA ya. Tapi kita bisa lihat lah ya, perkembangan inovasi perbankan sudah sangat jauh, di mana transfer sekarang bisa lewat HP, nggak usah ke ATM lagi. Bukti transfer sekedar dari screenshot, terus kita sudah bisa transfer dengan QR ya. Dan ya pokoknya semua tuh udah serba digital, bahkan kalau mau ke customer service pun bisa via HP, sosmed, atau kalau misalnya BCA ada Halo BCA. Terus kita sudah masuk juga ke open and beyond banking. Jujur aja aku nggak gitu paham dalam ya sebenarnya istilah-istilah perbankan, soalnya aku juga kerja sebagai IT ya, bukan mendalami teori perbankan banget. Tapi yang aku tangkap dari open and beyond banking itu, dia udah memberikan layanan melalui third party. Jadi kayak ada aplikasi pihak ketiga, misalnya kalau yang aku tangkap ya, karena sempat nyebutin tentang API, jadi penggunaan API perbankan, layanan perbankan di aplikasi pihak ketiga. Jadi mungkin bisa kayak kalau misalnya kita pakai Grab, sekarang Grab itu kan kita bisa konekin kartu debit kita gitu ya. Jadi layanan perbankannya itu udah terintegrasi kepada aplikasi, atau kayak Shopee Pay bisa tinggal top up pakai klik BCA. Jadi ya udah terintegrasi sama aplikasinya gitu. Terus sekarang dengan adanya blockchain dan crypto, kita juga sudah masuk ke decentralized finance ya, jelas lah ya, blockchain, crypto, semua itu terdesentralisasi. Web 3.0 dengan banyaknya ada jual beli NFT ya. Kalau misalnya kita sebut aset di decentralized finance itu ya NFT, dengan uangnya ya crypto. Jadi ya udah ya
sekarang marak ya, punya virtual land, punya pet atau punya baju yang keren di avatar di Decentraland atau di Sandbox gitu ya. Nah, yang sekarang kita mau capai adalah Metaverse Banking. Sekitar 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, setengah tahun lah ya, udah mulai muncul istilah-istilah yang namanya Metaverse, mulai booming setelah NFT booming. Terus ya sekarang perbankan pun udah mulai melirik potensi peluang yang ada di Metaverse ini untuk bisnis perbankan. Nah, di sini Metaverse itu berperan sebagai jembatan antara the physical world di dunia nyata ini dengan the virtual world. Jadi kemungkinan nanti kita akan melihat adanya cabang virtual di Metaverse, entah itu mungkin di Sandbox atau di Decentraland. Terus mungkin di sini NFT juga akan bisa dipergunakan misalnya untuk jaminan pinjaman, karena ya sekarang kita bisa lihat ya, bahkan real estate sebagai NFT pun harganya udah gila-gilaan, ratusan sampai miliaran. Selain itu, Metaverse itu juga bisa menjadi tempat untuk bermain dan bekerja dan bersosialisasi juga. Jadi ya bisa aja orang-orang karyawan nih yang kerja di perbankan nanti tinggal kerja pakai VR. Nah, itulah inovasi-inovasi yang memungkinkan di perbankan di Metaverse ya, perbankan di Metaverse. Nah, sekarang kita akan kupas bank-bank yang emang sudah explore ke ranah Metaverse ini. Yang pertama ada HSBC. Bank dari Hong Kong ini bekerja sama dengan The Sandbox untuk membangun HSBC Stadium atau HSBC Stadium di Metaverse. Jadi dia tuh masuk ke Metaverse bukan membuat cabang perbankan, bukan bikin cabang banknya dia, tapi dia bikin stadium olahraga. Nah, kalau menurut Christy Harkin ya, managing editor dan tech dari Coindesk, dia ngerasa kalau pilihan SBC ini benar, karena menurut dia siapa sih yang mau bank ada di Metaverse seperti yang kalian sudah lihat ya di cuplikan awal tadi. Menurut dia itu market targetnya itu dari e-sport dan gaming. Jadi menurut dia HSBC ini melakukan pendekatan yang sangat baik memasuki Metaverse dengan membuat suatu stadium olahraga. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana JP Morgan Chase membuka cabang. Nah, kalau dia buka cabang bank di Metaverse. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat HSBC masuknya ke The Sandbox, kalau JP Morgan dia bukanya itu di Decentraland. Oke. Kalian bisa lihat nama launch-nya itu Onyx Launch by the JP Morgan. Yang melatar belakangi eksplorasi JP Morgan ke ranah Metaverse itu karena dia melihat adanya peluang. Kan sekarang banyak virtual real estate ya dalam Metaverse, dan dia melihat kayak kedepannya virtual real estate ini akan membutuhkan layanan finansial seperti yang udah ada di physical world sekarang, dimana kayak real estate, tanah, gedung itu ada kredit, ada sewa menyewa, dan ada bisa juga dijadiin jaminan atas suatu pinjaman. Terus aku akan bahas sedikit tentang Onyx karena nama launching itu kan Onyx by JP Morgan. Dia itu pokoknya inovasi untuk transaction wholesale payment dengan menggunakan blockchain based platform. Dan di sini aku bakal jelaskan sedikit tentang apa itu wholesale payment. Jadi itu transaksi keuangan yang biasanya dilakukan antar bank atau antar bisnis yang biasanya itu dalam jumlah yang besar dan harus dilaksanakan dan diselesaikan di saat itu juga. Biasa kayak maksimal tuh sehari udah harus beres lah transaksinya. Tapi di dalam di dalam launch yang dibuat oleh JP Morgan sendiri itu kayak belum ada apa-apa. Basically kalau kalian masuk, kalian akan melihat ada harimau, terus di dalamnya ada kayak mading pencapaiannya JP Morgan dan sebuah video dari JP Morgan juga. Selanjutnya aku akan membahas kayak yang mendukung ya, fakta yang mendukung terkait pernyataan JP Morgan tentang virtual real estate. Jadi berdasarkan Fintech Northside article tentang the coming boom of metaverse lending for banks, karena tentang virtual real estate tuh penjualannya lagi kayak naik banget ya. Kalau kita lihat dari dua metaverse atau bisa dibilang virtual worlds ya,
Sandbox dan Decentraland. Ada 86.000 virtual property yang sudah ditransaksikan. Kayak semuanya itu mencapai 460 juta dolar di 2021 saja. Dan apa namanya, kalau kita lihat ya, harganya itu dari Januari 2021 sampai Desember 2021 itu udah naik sekitar berapa tuh, 150 kali lipat. Am I right? Dari $100 ke $15.000. Oke, kita akan lanjut aja ke bank selanjutnya yang dari Amerika juga, yaitu American Express, usually known as Apex, or whatever you call it. Nah, kalau Amex ini tuh masih dalam tahap perencanaan ya, tapi dia sudah mengajukan paten atas 7 aplikasi dan logonya, di mana dia akan bikin software e-commerce yang bisa memperbolehkan consumer untuk melakukan transaksi bisnis di metaverse, terus untuk mengawasi transaksi NFT yang terjadi di metaverse, dan yang ketiga itu untuk membantu electronic transfer untuk transfer uang dan layanan perbankan yang ada di metaverse. Nah, kita belum tahu nih ke depannya Amex bakal bikin seperti apa ya, jadi ini kayak masih perancangan, aku cuma kasih tahu aja sih. Oke, kita akan sekarang pergi ke negara ginseng, yaitu South Korea. Nah, jadi bank-bank yang ada di South Korea itu ternyata udah mulai merana ke metaverse. Banyak kok guys. Beberapa bank besarnya juga sudah ada yang launching banknya. Kita pertama akan ngelihat dari IBK, Industrial Bank of Korea. Nah, dia tuh akan berencana ya, kalau yang IBK ini masih rencana untuk launching di social media platform, yaitu Cyworld. Nah, tapi di Cyworld Z Metaverse. Jadi Cyworld Z itu tuh versi terbaru dari Cyworld, merupakan update terbarunya ya, yang sudah mulai masuk ke ranah Metaverse. Karena Cyworld sendiri merupakan salah satu sosmed di South Korea yang cukup besar dan terkenal dari tahun 2000-an. Nah, di Cyworld sendiri dia tuh ada virtual currency ya. Aku nggak tahu ini jadi crypto atau baru kayak ya virtual currency kayak kalau ada mata uang di game. Aku belum dalamin mata uangnya, tapi namanya itu Dotori atau artinya itu acorn ya, dari bahasa Korea. Nah, terus dari bank IBK ini mau memberikan produk finansial bagi users di Cyworld seperti buku tabungan untuk virtual currency Dotori ini. Jadi nanti user akan mendapatkan reward tergantung jumlah Dotori yang dia beli gitu. Selanjutnya ada juga Bank Nonghyuk atau NH. Aku nggak tahu kenapa ya kalau bank-bank di Korea tuh kayak depannya ada inisialnya terus baru namanya. Maybe it's a Korean thing. I don't know. Oke, jadi kalau dia itu udah launching di Dokdo. Kalau aku cek Dokdo ini kayak metaverse yang ada di Korea, tapi correct me if I'm wrong karena aku belum mendalamin tentang Dokdo juga. Dan di sini kita nggak ngebahas tentang metaverse-nya Korea ya, karena kita fokus ke perbankannya. CEO dari Nonghyuk Bank ini, yaitu CEO Kwon Jun Hak, bilang berawal dari cabang yang ada di Dokdo, dia akan terus launching berbagai cabang dan mengembangkannya menjadi suatu special metaverse platform yang menggabungkan ketertarikan milenial dan generasi Z seperti gaming, komunitas, dan tentunya keuangan, karena dia adalah perbankan. Lanjut, bank ketiga yang aku akan bahas yang dari Korea itu namanya KB. Dia lagi mencari tahu kemungkinan metaverse menjadi channel utamanya untuk layanan finansialnya. Terus dia juga mau explore online game platform seperti Roblox. Kalau kalian gak tahu Roblox itu salah satu game walaupun dia gak based on blockchain, tapi dia sangat menggambarkan metaverse gitu loh, kayak ranahnya kayak hampir ke metaverse lah karena virtual world gitu, bisa berinteraksi, gaming, ngechat, jadi bisa socializing di situ. Ada aku main sih Roblox dan dia lumayan jago main di situ. Ya mungkin kalian bisa ngecek juga game itu ya, seru sih gamenya.
Tapi aku nggak main. Udah terlalu sibuk aku buat main game. So, ya gitu deh. Lanjut ya, sekarang kita akan masuk ke tanah airnya kita, Indonesia.